Shalom, haleluya. Saya menyapa semua anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan juga yang ada di luar negeri yang bisa mengerti bahasa Indonesia. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi semua saudara. Pujilah nama Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan. Saya dengan Pendeta Agus Karisma dari Bali. Di Bali saya melayani dalam pelayanan penginjilan di radio, yaitu dengan Made Ebenezer Ministry. Saya juga melayani sebagai seorang gembala di sebuah gereja lokal di Pulau Bali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya hendak menyampaikan yaitu apa yang saya dapatkan, kebenaran daripada firman Tuhan. Dan saya hendak membagikan bagi semua saudara, mengingat hal yang sangat penting dan urgensi waktu-waktu sekarang, hari-hari yang jahat, waktu darurat, masa yang sukar. Di akhir zaman sudah tiba. Pujilah nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya hendak menyampaikan yaitu sebuah tema, yaitu tentang penyesatan yang terakhir, yang paling licin dari musuh kita, yaitu iblis. Ya, di akhir zaman ini, di mana suatu hari saya mendapatkan sebuah mimpi dan saya mendengar suara yang berkata dalam mimpi saya tersebut, saya melihat iblis memakai jubah putih. Apakah ini bila bukan penyesatan yang sangat licin? Bayangkan iblis memakai jubah putih. Saya melihat iblis memakai jubah putih, ya, 6 kata. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa iblis adalah penyesat itu sendiri. Ya, dia sudah mulai menyesatkan mulai yang pertama kali, yaitu Adam dan Hawa. Tuhan berfirman kepada Adam, lalu kemudian Hawa berjalan-jalan di Taman Eden, lalu ular bercakap-cakap dengannya, memelintir firman Tuhan. Manusia jatuh dalam dosa. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, dalam zaman penulisan Alkitab juga sudah dituliskan mengenai penyesatan atau guru-guru palsu atau penyesatan yang ada. Nah, bayangkan saudaraku, di akhir zaman tentulah setan menyiapkan senjatanya, penyesatannya yang terakhir, yang paling licin, yang dia bisa persiapkan dalam waktu yang cukup banyak dan dilepaskan pada saat akhir zaman. Nah, saudaraku, ini sangat penting kita sebagai anak Tuhan untuk mengenali dan tahu tentang hal ini. Sebab bila tidak, saudaraku, maka ini sangat-sangat berbahaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya hendak mulai dahulu dengan sebuah pengajaran, yaitu pengajaran pre-tribulation. Nah, saya menyatakan bahwa pengajaran pre-tribulation ini adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa secara umum kita diajarkan bahwa ada pre-tribulation, kemudian mid-tribulation, dan post-tribulation. Di mana tribulation itu sendiri dikatakan sebagai 7 tahun yang terdiri dari 2 kali 3,5 masa, di mana di situ dikatakan sebagai pekerjaan daripada antikristus di akhir zaman. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, pengajaran pre-tribulation saya nyatakan sebagai pengajaran sangat berbahaya karena bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku, kenapa dia sangat berbahaya? Karena dalam pengajaran pre-tribulation itu berkata begini, bahwa kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan untuk menjemput 5 gadis bijaksana atau orang-orang kudusnya, yaitu terjadi sebelum 7 tahun masa tribulation, ataupun juga Great Tribulation. Sebelum datangnya munculnya antikristus, Tuhan Yesus sudah datang mengangkat orang percaya, orang-orang kudusnya. Jadi mereka berkata, orang-orang yang mengajarkan ajaran pre-tribulation ini,
Dan juga jemaat yang diajarkan, didoktrinasi, termasuk saya dulu, ya. Namun kemudian saya mempelajari firman Tuhan, dan kira-kira sekitar 3 tahun yang lalu saya mulai menyatakan bahwa pengajaran pre-tribulation ini sangat berbahaya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, karena Tuhan Yesus datang sebelum masa tribulation 7 tahun, sebelum antikristus, pekerjaan antikristus ada di dunia ini, maka orang-orang yang mengajarkan dan juga orang-orang yang percaya, jemaat Tuhan yang percaya, bahkan hampir semua ya, gereja karismatik, Pentakosta, Injili, bahkan hampir semua mempercayai hal ini, sehingga dipercaya bahwa anak-anak Tuhan tidak akan mengalami masa sengsara karena pengangkatan sudah terjadi. Tidak akan bertemu dengan sistem daripada antikristus itu sendiri. Itu sebab dan tidak akan bertemu juga dengan tanda binatang itu sendiri. Karena memang begitu diajarkan. Tuhan Yesus datang dulu sebelum 7 tahun masa kesengsaraan, tribulation. Itu sebabnya saya katakan ini sangat berbahaya, sehingga apa saudaraku? Para pengajar doktrin ini dan juga yang menganut doktrin ini akan berkata bahwa apa yang sedang beredar sekarang ini di seluruh dunia yang menyebabkan tidak bisa jual beli, saudara tahu maksud saya. Mereka berkata, terima saja, itu bukan pekerjaan daripada antikristus. Nah, itu kata mereka. Kenapa mereka berkata begitu? Lihatlah, Tuhan Yesus belum datang, rapture belum terjadi, kita tidak akan bertemu. Bahkan saya mendengar khotbah daripada salah seorang hamba Tuhan yang berkata, kita harus hidup dalam paradigma yang baru. Bisnis tidak bisa dengan paradigma yang lama. Semua hal harus pakai paradigma yang baru. Ya, tentu saja paradigma yang baru itu maksudnya adalah menerima apa yang sedang beredar sekarang di seluruh dunia, yang sebabkan tidak bisa jual beli. Sebab kalau tidak diterima tidak bisa bisnis, tidak bisa, semua akses banyak tertutup. Saudara paham maksud saya? Nah, itu sebabnya pengajar-pengajar ini mengajarkan hal demikian. Maka tidak heran mereka semua menerima apa yang sekarang beredar di seluruh dunia, yang sebabkan tidak bisa jual dan beli, yang sebabkan banyak kesulitan bagi orang-orang yang tidak menerima. Bagi mereka tidak mau masuk dalam kesulitan itu. Mereka berkata, kita tidak akan mengalami masa sengsara. Tuhan datang dulu mengangkat kita. Jadi mereka semua berbondong-bondong, ya, menerima apa yang sedang beredar sekarang di seluruh dunia disebabkan tidak bisa jual beli. Nah, ini dahulu saya mau sampaikan kenapa begitu berbahayanya doktrin atau pengajaran pre-tribulation ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nanti saya akan kupas terakhir ya tentang bagaimana bahayanya doktrin pre-tribulation ini. Saya sudah kasih gambarannya di depan. Inilah penyebabnya, ya. Inilah penyebab terbesar, ya, anak-anak Tuhan mengalami tipu daya jatuh pada tipu daya setan. Nah, saya sekarang akan masuk kepada penyesatan yang sangat licin yang terakhir yang sedang dijalankan sekarang oleh musuh kita. Saudaraku, dalam kitab Wahyu pasal 17, 18 dan 19, juga 20 itu ayat 1, 2 dan 3. Nah, 17, 18, 19 ini mengisahkan tentang Babel besar. Nanti baca ya. Saya hanya memberikan ringkasan ataupun menyederhanakan ya. Kalau ada orang yang mau membahasnya silahkan. Tapi saya mau menyederhanakan dalam 3 pasal ini dikisahkan mengenai Babel yang besar tersebut. Nah, siapakah Babel yang besar ini? Babel yang besar ini yang dikisahkan dalam Wahyu 17, 18, 19 ini. Inilah dia kerajaan setan dengan sistemnya
yang bekerja di dunia ini yang melawan kerajaan sorga. Itu secara sederhananya. Oke? Nah, kita tahu dalam kerajaan sorga ada Tuhan Yesus Kristus, ada Bapa di sorga, ada Roh Kudus di dalam kita, dan ada gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Nah, mereka juga punya oknum. Saya sebut saja sebagai 3 bersaudara atau 3 dedengkot lah, atau 3 gerombolan sibrat ini. Dan dalam Wahyu 17, 18, 19 ini dikisahkan bagaimana nasib mereka, bagaimana akhir daripada mereka, ya. Nah, 3 di dalam ini, mereka adalah, yang pertama adalah naga, iblis, ya. Yang kedua adalah binatang dengan tanda binatangnya yang menyesatkan seluruh dunia. Yang ketiga adalah nabi palsunya. Sudah nanti baca ya. Nah, bagaimana kan nasib 3 oknum ini, yang paling jelek ini, ya. Binatang dengan tanda binatangnya dan nabi palsu dilemparkan ke dalam lautan api. Ini nasibnya, ya. Mereka inilah oknum yang mengerjakan, yang ada, yang menjalankan kerajaan setan, yaitu Babel besar ini, dikisahkan dalam kitab Wahyu. Lalu naga, iblis itu dalam perang Harmagedon, ya, setelah Tuhan datang menjejakkan kakinya di bumi dalam perang Harmagedon, yang 2 ini dilemparkan ke dalam lautan api, dan naga, iblis itu dikatakan diikat di jurang maut selama 1000 tahun. Kita tahu setelah itu Tuhan Yesus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai, dan orang-orang yang layak untuk memerintah bersama dia, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini. Nah, perhatikan sekarang. Kita sudah tahu akhir daripada 3 dedengkot, 3 gerombolan sibrat ini, ya. Pujilah nama Tuhan. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kita ini adalah domba-domba gembalaan Tuhan, dan gembala kita sudah menyerahkan nyawanya bagi kita supaya kita selamat. Sehingga sudah ditentukan, saudaraku, tentunya bahwa kita akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Saudara sekarang dengarkan. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam pasal-pasal ini, kerajaan setan ini yang bekerja di dunia dengan sistemnya ini, dengan 3 dedengkotnya ini yang disebut sebagai Babel besar, dikisahkan juga, dituliskan di sana, apakah proyek mereka yang terakhir, rencana mereka dan proyek mereka yang sangat licin, sangat besar, ya. Inilah yang mereka cita-citakan, ya. Penyesatan yang sangat licin, yang terakhir, sangat, saya bisa katakan ya, sangat berbahaya, dan bisa membuat orang, anak-anak Tuhan jatuh, ya, kalau tidak sungguh-sungguh di dalam firman, dalam Tuhan, ya. Apalagi bila terkena kepada pengajaran yang keliru, pengajaran yang berbahaya seperti doktrin pre-tribulation. Sebentar saya akan jelaskan. Nah, di mana ayatnya? Itu dalam Wahyu pasal 18 ayat 23. Nah, ini dijelaskan proyek mereka. Saya bacakan buat kita semuanya. Saudara boleh lihat di Alkitab saudara juga. Wahyu pasal 18 ayat 23. Saudara, saya bacakan. Ayat 23 dikatakan begini. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, ya. Kemudian, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Lihatlah. Penyesatan yang pertama, Hawa, ya, kena tipu daya setan, dan Adam. Kita semua ada di dalam mereka. Ya, dia dapatkan Adam dan Hawa. Jatuhlah manusia dalam dosa. Penyesatan yang terakhir, saudara, dia tidak mau sisakan satu bangsa pun, suku bangsa pun. Alkitab kita mencatat, oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Seberapa banyak bangsa, saudaraku? Semua. Termasuk di mana kita tinggal. Ya. Jadi kita mesti, dari sini kita sudah tahu dengan pasti bahwa ada penyesatan yang sangat licin, yang terakhir, ya, oleh Babel besar ini. Inilah dia proyek mereka
yaitu menyesatkan semua bangsa. Kita sudah familiar, penyesatan itu biasanya begini. Kalau bukan ajarannya keliru, doktrinnya keliru. 2, Mesiasnya palsu atau nabinya palsu. 3, itu terjadi di tempat-tempat tertentu. Lia Eden misalnya ada di Jawa Barat atau di Jakarta. Ada juga mungkin penyesatan yang ada di Amerika. Tidak ada di seluruh dunia, saudara. Lalu ada kapan hari saya dengar ada Rasul Paulus kedua dari daerah Papua. Yang sekarang ini yang ada di internet kan, kemarin itu ada Gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang ada di dataran China. Ada juga beberapa di negara bagian di Amerika, tapi tidak ada di seluruh dunia. Nah, cirinya mereka adalah pengajarannya keliru. Mereka berkata bahwa Mesias sudah datang, ya, dalam wujud seorang perempuan. Lihatlah, sudah pengajarannya pun keliru, ya, Mesiasnya pun palsu. Betapa sesatnya dikatakan Mesias seorang perempuan, seorang Chinese di dataran Cina. Nah, saudaraku, penyesatan begitu yang kita tahu. Tapi penyesatan yang terakhir ini berbeda, ya, benar-benar licin. Nah, dikatakan di sini, saudaraku, dikatakan karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Kita lihat sekarang yang lagi berdagang, pembesar-pembesar di bumi, ya, elit-elit, ya. Yang kemarin kita dengar-dengar itu ada yang mengaku dapat untung 2.800 triliun, ya. Kalau saya sebut itu, kalau di jemaat kami mereka udah tahu, saya bilangnya Bill Gates dari Brebes, ya. Jangan percaya saudaraku yang nggak ada dari Brebes itu, ya. Ini saya bercanda. Tapi sudah tahu maksud saya, bukan? Ya, dan ada banyak dikatakan foundation yang besar, yang kaya raya di dunia ini. Mereka sedang berdagang, pedagang-pedagang pembesar-pembesar di bumi. Coba lihat dalam 2 tahun terakhir ini yang bicara di dunia ini presiden-presiden, pemimpin-pemimpin negara. Saudaraku dikasih Tuhan. Bahkan kemarin yang saya barusan sebut, saudaraku, dia sebut dagangannya itu. Dia mengaku meraup keuntungan 2.800 triliun. Bangsa Indonesia punya hutang 6.000 triliun. Hampir separuhnya itu dia dapat untung. Bayangkan saudaraku dikasih Tuhan. Alkitab sudah mencatat tadi, barusan kita baca. Pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Nah, saudara lihat. Kalau saudara lihat setahun ini yang bicara di media sosial itu, ya, orang-orang seperti Elon Musk, ya, pedagang-pedagang besar semuanya. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Lalu kemudian di sini dikatakan, dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Perhatikan ini baik-baik, saudara-saudaraku yang saya kasihi, manapun saudara berada. Saudara, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Nah, perhatikan, kata ilmu sihir ini dalam bahasa Grikanya, bahasa Yunaninya, diambil dari sebuah kata yaitu parmakeia. Dan parmakeia adalah akar kata daripada farmasi. Coba saudara lihat. Memang pengertian parmakeia itu adalah pengobatan medicine, namun memakai magic, saudaraku, ya. Lalu dalam terjemahan bahasa Indonesia dituliskan sebagai ilmu sihirmu. Tapi kembali kepada bahasa Grikanya, juga dipakai kata parmakeia. Jadi ayat ini berkata, dan oleh parmakeiamu semua bangsa disesatkan. Dan parmakeia adalah akar kata daripada farmasi. Jadi bisa dikatakan, oleh farmasimu semua bangsa disesatkan. Sekarang saya mau ajak saudara semuanya lihat. Selama 2 tahun ini, barang apa saudaraku yang sedang beredar sekarang di seluruh dunia? Saudara bisa lihat. Saudara bisa sekarang mengerti dan merenungkannya. Saudaraku, waktu barang ini mau didengung-dengungkan, mulai beredar, saya sudah berseru lewat media sosial saya, lewat khotbah-khotbah saya. Saya berkata, tunggu dulu. Namun banyak orang yang tidak mau mendengarkan, berkata itu hoax, ya, mengatakan saya hoax lah, teori konspirasi. Ya, enggak apa-apa. Nah, saudaraku, saya mau lanjutkan. Saudara bisa tahu sekarang apa sekarang yang sedang beredar di seluruh dunia.
Alkitab berkata, oleh parmakeiamu semua bangsa. Bukan semua bangsa berbahagia, bukan semua bangsa disembuhkan, bukan semua bangsa mencapai herd immunity atau dan lain sebagainya. Alkitab berkata, semua bangsa disesatkan. Perhatikan saudaraku. Ini bisa ayat ini berkata, oleh farmasimu semua bangsa disesatkan. Nah, saudara lihat sekarang barang yang sedang beredar di seluruh dunia ini. Dan coba saudara perhatikan barang yang beredar di seluruh dunia ini. Maka dari dulu saya berkata, tunggu dulu, banyak orang tidak mau. Orang mereka berkata, tunduk, taat pada pemerintah, taat pada pemerintah. Saudara, seandainya mau tunggu dulu dan kelihatan ini tidak bisa jual beli, saudara bisa tahu bahwa ini adalah ciri khas daripada tanda binatang. Saudaraku, tanda binatang ini tidak ada disebutkan di mana-mana, hanya ada di Alkitab kita. Dan ciri khasnya itu hanya satu dikatakan, tidak bisa jual dan beli. Saudara tahu kan tempatnya dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Sekarang coba sudah perhatikan. Tidak bisa naik pesawat, tidak bisa bekerja, ya, harus keluar dari tempat pekerjaan. Bahkan tidak bisa bepergian dengan bebas, tidak bisa masuk kepada akses semua, ya. Dan kepada di mana tempat-tempat yang harus menerapkan syarat yang sangat ketat, harus ada bukti atau sertifikat yang menyatakan bahwa sudah menerima barang tersebut. Kalau tidak menerima, tidak bisa masuk. Banyak sekali, ya, banyak sekali akses yang tertutup. Dan kedepannya juga kelihatannya akan semakin menjurus ke sana, saudara. Sekarang saja banyak orang sudah kehilangan pekerjaan, tidak bisa bekerja karena barang ini. Saudaraku, lihatlah di sini, ya. Bukan begini. Bukan, saudaraku. Klop. Oleh barang farmasi menyesatkan semua bangsa, dan menyesatkan semua bangsa ini dikatakan klop, tidak bisa jual beli. Sudah bisa lihat. Inilah dia penyesatan yang sangat licin, ya, yang sangat berbahaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, ajaran pre-tribulation yang didengung-dengungkan, yang diajarkan di gereja-gereja oleh pengajar-pengajarnya, ya, oleh pendeta-pendeta. Saya juga seorang pendeta, tapi saya tidak mengajarkan pre-tribulation. Ya. Mereka berkata, tidak ada barang dari antikristus. Mana? Tuhan Yesus belum datang. Tidak akan masuk masa sengsara. Terima saja. Kita masuk dalam paradigma yang baru. Sehingga berbondong-bondonglah anak-anak Tuhan yang karena melihat kepada pengajar-pengajar mereka, melihat kepada pendeta-pendeta mereka mengajarkan demikian, berbondong-bondong menerimanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah dia berbahayanya doktrin pre-tribulasi ini. Ya. Nah, lalu mereka berkata begini, tunduk pada pemerintah. Ini saja senjata mereka dari dulu. Saudara bisa lihat, ya kan, di mana-mana kan dari dulu begitu. Tunduk pada pemerintah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dipakai adalah Roma pasal 13 ayat 1 sampai yang keempat. Saudara nanti boleh baca di rumah. Saudaraku, saya mau menyampaikan kepada semua saudara bahwa pada Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4, bahkan dalam terjemahan lama bahasa Indonesia tidak ada disebut kata pemerintah. Di situ dipakai yaitu kekuasaan yang lebih tinggi dikatakan. Nah, dalam King James juga tidak ada disebut kata pemerintah, tetapi higher power. Nah, saudara, kita kembali saja kepada bahasa aslinya, yaitu bahasa Greka. Saudara, kata pemerintah di sini yang diterjemahkan ke dalam terjemahan baru Alkitab kita,
sebenarnya berasal dari kata Greka Yunani yaitu exousia. Exousia sendiri artinya bukan pemerintah. Lebih tepat kepada terjemahan lama bahasa Indonesia. Exousia artinya adalah otoritas atau kekuasaan. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, supaya setiap orang tunduk kepada kekuasaan yang di atasnya, otoritas yang diberikan di atasnya. Kalau bicara otoritas, di rumah tangga ada otoritas, ada ayah dan ibu, itu otoritas dalam keluarga. Di sekolah ada otoritas pendidikan, ya. Kemudian di setiap daerah ada otoritas pemerintahan. Di mana-mana di tempat pekerjaan ada otoritas. Saudaraku, ada otoritas di tempat pekerjaan. Itu maksud daripada ayat ini. Tidak ada disebutkan kata pemerintah. Sebab exousia artinya bukan pemerintah dalam bahasa Greka, bahasa Yunani. Nah, saya akan jelaskan dahulu, ya, bahwa dalam ayat ini yang dipakai selama kurang lebih 2 tahun, supaya mendorong supaya orang-orang menerima apa yang sedang beredar yang menyesatkan semua bangsa, barang farmasi yang menyesatkan semua bangsa, yang mana ciri tanda binatang masuk tidak bisa jual beli. Saudaraku, dengan ayat ini mereka menekan, mendorong, dan banyak anak Tuhan tidak mau berpikir, tidak mau menunggu. Saya berkata, sejak sebelum barang ini beredar, saya berkata, tunggu dulu. Saya berkhotbah di gereja, direkam di radio dan juga di Facebook saya. Nah, saudaraku, saya mau menjelaskan sekarang. Sekarang dikatakan exousia, kekuasaan yang lebih tinggi, di atasnya dikatakan. Dan itu ditetapkan oleh Tuhan. Semua exousia itu dari Tuhan. Jadi ini adalah otoritas dari Tuhan, exousia Tuhan. Sekarang perhatikan, exousia harus sesuai dengan Tuhan, prinsip-prinsip Tuhan, saudaraku. Lalu sampailah exousia yang tertinggi. Tentu saja kita tahu exousia yang paling tinggi, mungkin exousia di negara itu adalah pemerintahan, ya, exousia otoritas yang ada pada negara. Tapi perhatikan saudaraku, exousia ini juga bukan exousia dari setan, ya, tapi exousia dari Tuhan. Tuhan yang memberikan exousia ini. Dan Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberi dan selalu dan selamanya memberi free will, kehendak bebas. Tidak ada pemaksaan. Itu dia Tuhan. Kalau Tuhan memberi exousia, maka exousianya juga tidak bisa melanggar daripada hal ini. Dia berikan free will, kehendak bebas. Bahkan Tuhan Yesus pun sudah menderita, disalibkan, mati menebus dosa-dosa manusia. Tidak dipaksa bahwa setiap manusia itu harus percaya kepada pengorbanannya. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya, free will. Walaupun Tuhan Yesus sudah berkorban, mencurahkan darahnya, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tapi bukan otomatis ataupun bukan dipaksa kita harus percaya kepadanya. Tapi barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba sudah perhatikan exousia yang sekarang sedang berada di. Tidak bisa naik pesawat, ya, tidak bisa begini dan begitu. Di beberapa tempat kita lihat ada bukti-bukti otentik, baik video, pemberitaan, media massa, media internet. Ada juga yang dipaksa, anak-anak, saudaraku, dipaksa, ya kan? Di sekolah-sekolah itu kan ada itu videonya, kan? Nah, saudaraku, tidak bisa mengurus urusan administrasi di pemerintahan bila tidak. Nah, ada unsur pemaksaan, harusnya tidak boleh. Inilah dia, ini yang pertama, ya, dari ayat Roma 13 ayat 1 sampai 4 ini. Ini saya menunjukkan ini penyesatan benar-benar parah, karena dalam ayat ini dipakai, ya, secara tidak benar, ya, sehingga bukan hanya satu penyesatan yang terjadi, bahkan dua. Sebentar saudara akan lihat, ya. Jadi ini sudah tidak benar. Nah, bila terjadi pemaksaan seperti ini, seharusnya kita harus mengikuti seperti apa yang diperbuat seperti Daniel. Pada waktu itu ada exousia, atau ada, bukan exousia lah dikatakan, ya,
pada pemerintahan Raja Darius waktu itu. Ya, katakanlah dia punya otoritas, tapi kemudian otoritasnya memaksa, tidak memberi pilihan kepada Daniel. Dibuatlah, memang saudara tahu kisahnya, ya, untuk menjebak Daniel. Dibuatlah peraturan bahwa kalau tidak salah, selama 30 hari tidak boleh berdoa kepada Tuhan. Kalau mau menyampaikan sesuatu, permohonan harus kepada Raja Darius. Dan kalau melanggar, ya, dipaksa, maka masuk ke dalam gua singa. Daniel tahu dengan pasti ini bukan pemerintahan dari Tuhan. Ya, eksiosianya nggak benar. Kalau eksiosia yang benar itu tak boleh dipaksa. Maka Daniel langsung saja berdoa dan memuji menyembah Tuhan seperti biasa. Langsung dia ditangkap, dimasukkan gua singa. Seharusnya beginilah kita menyikapi eksiosia yang tidak sesuai dengan seperti apa yang Tuhan, ya, yang memberikan free will, kehendak bebas. Haleluya, saudaraku. Itu juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nebukadnezar, ya, dia mendirikan sesuatu, harus menyembah kepada sesuatu yang dia dirikan tersebut. Sementara Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu, ini tidak boleh dipaksa. Mereka hanya menyembah Tuhan yang hidup, yang mereka kenal. Tapi karena dipaksa, mereka tidak mau. Itu bukan eksiosia dari Tuhan. Hanya setan yang suka main paksa. Nah, jadi seharusnya kita ini mengambil sikap seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, apa akibatnya? Mereka menderita, masuk dapur perapian. Tapi sama seperti Daniel ditolong, Sadrak, Mesak, Abednego pun ditolong Tuhan. Sudah tahu kisahnya. Ini ya, jadi kalaupun dikatakan di sini eksiosia, diterjemahkan ke dalam kata pemerintah, kita lihat tidak seperti eksiosia Tuhan, tidak ada free will, pemaksaan. Jadi sudah tidak benar. Nah, sekarang nomor 2. Jadi dari dalam ayat yang dipakai selama ini, tunduk pada pemerintah, tunduk pada pemerintah. Dengar, sekarang nomor 2 yang ini lebih parah lagi. Saudara, itu dalam bahasa Yunani. Boleh nanti cari kamus bahasa Yunani. Itu pemerintah itu bukan eksiosia. Dalam bahasa Yunani, pemerintah itu adalah kefernisi. Huruf K, Y, V, E, ada garis atasnya, R, N, I, S, I. Itulah yang disebut sebagai pemerintah. Perhatikan, lihatlah di sini. Ya. Tunduklah pada pemerintah, tunduk pada kefernisi. Padahal Tuhan di situ tulis eksiosia, bukan kefernisi. Lihat, inilah dia replika penyesatan. Kenapa saya katakan begitu? Maaf ya, ada suara anjing, saya ada anjing di bawah nih. Nah, perhatikan, dalam kitab Kejadian, Tuhan berkata kepada Hawa, kepada Adam, Adam, semua pohon di taman ini buahnya boleh kamu makan. Iblis berkata kepada Hawa, bukankah semua pohon di taman ini jangan kamu makan? Nah, lihat, Tuhan berkata boleh dimakan semuanya. Setan berkata jangan dimakan. Hawa berkata, nanti kalau kami makan, kami mati. Tuhan juga berkata begitu. Pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Tapi ular berkata apa? Sekali-kali tidak. Lihat, Tuhan berkata pasti mati. Setan berkata sekali-kali tidak. Tuhan berkata boleh dimakan semua buahnya. Setan berkata semua pohon ini buahnya jangan kamu makan. Lihat, Tuhan berkata A, setan berkata B. Perhatikan. Kelihatan ya? Inilah dia pola penyesatan daripada setan. Ya, nah inilah yang terjadi. Tuhan berkata eksiosia, yang saya sudah jelaskan tadi, terjemahannya dipelintir menjadi pemerintah kefernisi. Boleh dicari bahasa Grekanya. Tuhan berkata A, yang didengung-dengungkan B. Inilah dia model penyesatan tersebut. Haleluya, saudara-saudaraku, pujilah nama Tuhan. Nah, karena hal demikian inilah lalu berkata, taat pada pemerintah, taat
pada pemerintah. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya? Saudara tahu sendiri bukan? Itu saja yang dipakai. Padahal dari ayat itu kita sudah melihat ada dua penyesatan di dalamnya. Yang satu exousianya tidak seperti exousia Tuhan, yaitu memberikan free will, kehendak bebas. Yang nomor dua, sebenarnya Tuhan berkata itu exousia, otoritas, tapi malah didengung-dengungkan keivernisi, padahal tidak pernah ditulis keivernisi di dalam Roma 13 ayat 1-4. Alkitab yang menjelaskan Alkitab, saya hanya menyampaikan kepada semua saudara-saudara. Sudah bisa lihat ya. Haleluya saudaraku. Nah itu dia. Nah karena itu yang didengung-dengungkan, ditambah dengan pengajaran pre-tribulation yang berkata Tuhan Yesus datang itu sebelum antikristus, urusan antikristus. Karena ini belum Tuhan Yesus datang, jadi ini terima saja semuanya. Kita berdoa, terima semuanya. Saudara, dari dulu saya sudah berkata, tunggu dulu. Dan setelah itu jelas tidak bisa jual beli, saya berkata, jangan terima. Jangan terima. Ya, sekarang pun saya berkata kepada semua saudara yang sudah mungkin sekali dua kali stop, ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan tentang pengajaran pre-tribulation. Kenapa itu sesat dan berbahaya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus, kalau pre-tribulation tadi berkata 7 tahun, sebelum 7 tahun masa tribulation ini, kesusahan ini, Tuhan Yesus sudah datang. Saudaraku ini, dan mereka tidak akan mengalami masa sengsara. Ya, tidak akan bertemu dengan segala urusan dengan antikristus ini. Itu sebabnya mereka berkata, walaupun sudah jelas ini tidak bisa jual beli, mereka berkata, terima saja. Di dalam nama Yesus saya sekarang menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat semua saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, sekarang kita lihat dalam Matius pasal 24. Saudara buka Alkitab saudara di rumah ya. Matius pasal 24. Ya. Nah, saudara, Matius 24, saya bacakan ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Saya bacakan ya. Judulnya Kedatangan Anak Manusia, Perumpamaan tentang Pohon Ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Dalam bahasa Inggrisnya ini tribulation. Segera sesudah tribulation. Dari satu kalimat pertama ini saja, ajaran pre-tribulation sudah bertentangan dengan perkataan Tuhan Yesus. Inilah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, segera sesudah siksaan atau kesengsaraan atau tribulation pada masa itu. Pre-tribulation berkata sebelum kita tidak akan mengalami masa sengsara itu. Kita tidak akan mengalami masa antikristus itu. Karena sebelum Tuhan sudah datang. Maka apa yang beredar sekarang ini tidak ada hubungannya dengan antikristus. Terima saja. Betapa berbahayanya. Betapa menyesatkannya. Perhatikan. Segera sesudah sisaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Perhatikan, inilah dia kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan itu. Lalu dikatakan, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lalu 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Rapture ya. Kumpulkan ya orang-orang kudusnya 5 gadis bijaksana dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lihat, ada tribulation, ada masa kesengsaraan. Segera setelah masa kesengsaraan ini, Tuhan Yesus datang. Dari ayat ini kita sudah tahu ajaran pre-tribulation bertentangan dengan perkataan Tuhan Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, sekarang cek pendeta saudara, cek gereja saudara. Jangan usah cek gereja sebelah. Saya rasa pun saudara tidak begitu sulit, tidak perlu ditanya lagi, kan saudara sudah pernah diajarin. Kalau memang pendeta saudara menyuruh untuk menerima apa yang sedang beredar ini, saya sangat yakin yang diajarkan adalah pre-tribulation.
Nah, perhatikan sekarang ya, saya hendak menjelaskan dari ayat-ayat yang akan kita baca. Nah, Pak Pendeta, kalau begitu bagaimana? Apakah kita akan mengalami masa kesengsaraan, tribulation? Dari ayat ini berkata, segera sesudah tribulation. Ya. Haleluya. Masa sengsara apa ini? Saya beritahu, ini lengkap sebentar lagi kita akan dengar. Ini adalah masa sengsara karena tanda binatang yang sudah beredar di seluruh dunia. Dan anak-anak Tuhan yang mengetahui hal ini, yang mengerti hal ini, tidak menerima apa yang sedang beredar, barang farmasi yang sedang beredar di seluruh dunia ini, yang menyebabkan tidak bisa jual beli. Dan oleh karena anak-anak Tuhan yang tidak menerimanya, mereka tidak bisa jual beli. Mereka ada yang tidak bisa lagi terima gaji. Mereka ada yang tidak bisa lagi naik pesawat, tidak bisa berpergian. Mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dan mereka sedang mengantisipasi apabila ke depannya ini sekarang tidak bisa lagi mengurus administrasi. Tidak bisa lagi mungkin bekerja. Sekolah pun mungkin ada yang mungkin sudah mulai tidak bisa. Harus dan mulai mungkin takut-takut nanti kalau datang ke sekolah. Nanti ada pemaksaan karena ada beberapa video yang beredar di mana anak tersebut tanpa izin daripada orang tuanya saudaraku sudah tahu sendiri maksud saya. Dan sekarang mungkin sudah mengantisipasi bila mana nanti ini terhubung dengan segala macam, ya, bisa terhubung dengan pelayanan kesehatan, maka tidak bisa lagi menikmati fasilitas kesehatan. Apalagi bisa terhubung dengan misalkan dengan listrik, tidak bisa lagi akses. Harus berpikir keras, ya, mengalami aniaya, tidak bisa lagi jual beli, kalau tidak bisa lagi nanti. Kalau terhubung dengan perbankan, bayangkan saudaraku. Sekarang saja sudah mulai anak-anak Tuhan. Saya melihat ada sebuah video di luar negeri, karena tidak memiliki, ya, tidak menerima hal tersebut, tidak bisa lagi masuk ke salon. Lalu ada seorang wanita luar negeri, di pintu saudaraku, rambutnya diblow atau apa namanya, lalu kukunya dibersihkan. Nah, dia ada di luar, tangannya saja dibersihkan di dalam pintu. Nah, ada banyak aniaya terjadi, aniaya pendidikan, aniaya pekerjaan, aniaya penerbangan, banyak aniaya. Inilah dia kesengsaraan tersebut, saudara. Nanti mungkin Bapak, saudara akan tanya, benarkah begitu Pak Pendeta? Ya, saya pastikan inilah dia aniaya tersebut. Inilah dia kesengsaraan tersebut. Nah, pengajaran pre-tribulation tidak bisa menerima ini. Mereka berkata, "Anda. Sebelum aniaya Tuhan Yesus sudah datang, sebelum 7 tahun masa tribulation itu. Inilah kesesatan yang menimpa orang-orang yang mengajarkan dan juga menerima pengajaran ini. Sehingga mereka menerima saja. Dan mereka memang tidak mengalami aniaya. Mereka menerima sesuatu yang sedang beredar yang menyesatkan semua bangsa dan tidak bisa jual beli. Klop. Tanda binatang. Haleluya, saudaraku. Nah, lalu Pak Pendeta, kalau begitu, kapan Tuhan Yesus datang? Tuhan Yesus datang, ada masa kesengsaraan dulu. Ini dia sengsara ini. Yang saya sudah jelaskan, sengsara karena tanda binatang tersebut sudah beredar di seluruh dunia. Dan kita yang tidak menerimanya mulai sengsara. Ini dia. Segera sesudah ini yang saya sebutkan sebagai 3,5 tahun pertama. Saya tidak mau membahas kapankah mulainya, sekarang sudah di tahun berapa, saya tidak masuk ke situ. Tapi yang jelas ada dari 7 tahun tersebut, saudaraku, ada 3,5 tahun pertama, 3,5 masa. Dan di sini ada kesesakan dulu, kesengsaraan, tribulation. Segera sesudah ini, Alkitab berkata, Tuhan datang. Saya nggak tahu kapannya, tapi akan ada. Nah, sekarang kita sedang alami ini. Haleluya. Nah, lalu perhatikan, ya, perhatikan baik-baik. Setelah ini Tuhan datang. Ya, perhatikan. Ya. Saya mau ajak sekarang lihat ada sebuah prinsip tentang kedatangan Tuhan ini. Ayatnya letaknya itu dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan ya. 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Ini dia ayatnya. Karena secara rahasia, ini dia ya. Jadi penyesatan dia nggak terus terang, ya, rahasia.
namanya penyesatan yang sangat licin. Saya melihat iblis memakai jubah putih. Kalau terus terang itu bukan penyesatan namanya, tetapi peterus terangan. Ya, kalau saya boleh singkat jadi Pak Petrus Turangan. Ya, Pak Petrus Turangan dimanapun Pak Petrus Turangan ada di Indonesia, jangan marah ya. Maksud saya bukan Bapak. Ya, ini hanya kalau penyesatan itu bukan terus terang. Kalau terus terang itu bukan penyesatan namanya, tetapi peterus terangan atau Pak Petrus Turangan. Nah, itu tolong jelas ini ya. Nah, perhatikan ini, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Nah, perhatikan. Kalau yang menahan ini telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Maksudnya bukan datang kembali di awan-awan, bukan. Datang kembali menjejakkan kaki di bumi dalam perang Harmagedon itu. Perhatikan sekarang, dikatakan, ya secara rahasia sudah mulai bekerja. Kenapa? Masih ada yang menahannya. Nah, siapakah yang menahannya ini? Inilah dia menahannya ini adalah Roh Kudus yang ada di dunia ini, yang ada di dalam kita, dalam gereja yang sedang bekerja di seluruh dunia ini dalam orang percaya. Inilah yang menahannya, saudaraku. Nah, apabila yang menahan ini sudah diambil, perhatikan, pada waktu yang menahannya ini diambil, ini dipercaya, saya pun percaya, inilah dia pengangkatan gereja. Waktu Roh Kudus diambil dari dunia ini, Tuhan Yesus datang di awan-awan, Roh Kudus mengangkat gereja, Roh Kudus mengangkat 5 gadis bijaksana. Perhatikan, yang sudah dipilih Tuhan ya. Jadi jangan kita mengaku-ngaku kita sudah pasti terangkat. Kita hari ini berjuang, semua berjuang ya. Nah, Tuhanlah nanti yang menentukan. Waktu Roh Kudus diangkat, gereja diambil, saudaraku, gereja anak-anak atau 5 gadis bijaksana, rumah Roh Kudus, kita kan bait Roh Kudus, betul berdiamnya Roh Kudus, juga diangkat. Inilah dia pengangkatan gereja. Nah, pada waktu itulah dikatakan, barulah dikatakan, ya, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Perhatikan dengan baik, ya. Pada saat itulah Antikristus itu setelah pengangkatan terjadi, pada saat itulah, setelah itulah Antikristus menyatakan dirinya. Perhatikan baik-baik, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Haleluya, saudara. Dari ayat ini ada sebuah prinsip. Ini perhatikan, ini tidak bisa diganggu-gugat. Prinsip apa ini? Begini. Yang satu belum datang, ya, belum bisa menyatakan diri, kalau yang satu belum pergi. Ya, yang menahannya ini, kalau masih dia menahan, yang satu ini belum bisa datang, belum bisa menyatakan diri. Pembinasa keji. Roh Kudus masih ada di dunia ini, pengangkatan gereja belum terjadi, Tuhan Yesus belum datang di awan-awan, masih ada yang menahannya, belum bisa menyatakan dirinya. Tapi bila ini yang menahan ini sudah diambil, disingkirkan, Tuhan Yesus sudah datang di awan-awan dan Roh Kudus mengangkat 5 gadis bijaksana, barulah dia menyatakan dirinya. Nah, perhatikan sekarang. Perhatikan, saudaraku dikasih Tuhan. Berarti kedatangan Tuhan Yesus itu juga adalah menandakan peristiwa selanjutnya. Kedatangan Tuhan Yesus mengangkat 5 gadis bijaksana. Setelah itu pembinasa keji menyatakan dirinya. Ini sangat prinsip, tidak bisa diganggu-gugat. Sekarang sudah paham ya, saudaraku? Ya, jadi tadi ada masa sengsara, tribulation. Ya, segera sesudah, yang disebabkan oleh agendanya secara rahasia, penyesatannya yang tadi saya sudah ceritakan panjang lebar, menyesatkan semua bangsa oleh barang farmasinya yang tidak bisa jual beli kalau kita tidak terima. Klop dia. Nah, itu dia. Nah, sekarang di sini banyak orang menderita karena tidak menerima tanda binatang tersebut, tidak bisa jual beli. Ya, istri saya juga berhenti dari tempat pekerjaannya. Lihatlah, tidak bisa. Bahkan disampaikan silahkan mencari lembaga yang memang sesuai dengan pendirian ibu, ya, yang tidak menerima. Bayangkan seperti saudaraku ya, ex-sosialnya itu seperti itu, ya, tidak ada free will di sana. Ya, lihatlah, saudara, banyak hal tersebut di seluruh dunia, sudah bisa lihat. Nah, banyak aneh. Inilah dia sengsara itu, saudara, tribulation itu. Segera sesudah ini. Haleluya. Prinsip 2 Tesalonika 2 ayat 7-8, ya, yang menahan diambil.
Dan orang-orang di sini yang sengsara di sini yang terus pegang iman dan berdoa. Dan kalau memang kedapatan layak, Tuhan datang di awan-awan. Diambil, barulah dia menyatakan diri. Setelah dia menyatakan diri, apa yang terjadi? Mari kembali kepada Matius 24 tadi. Saya berdoa banyak supaya ini menerangkan kepada semua saudara yang, dan saya mendorong semua, sebarkanlah video saya ini seluas-luasnya di Facebook saudara, media sosial saudara, supaya banyak anak-anak Tuhan bisa mengerti dan terbebas dari penyesatan ini. Matius 24 kita baca sekarang. Sekarang perhatikan. Sekarang tadi kita sudah lihat ya dari Matius 24 tadi, segera sesudah siksaan, tribulation. Sekarang perhatikan dalam ayat yang ke-21 dikatakan begini. Nanti boleh baca lagi ya. Saya hanya ambil beberapa ayat. Ayat 21 dikatakan begini. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Dalam bahasa Inggrisnya ini bukan tribulation tapi great tribulation. Perhatikan. Siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Perhatikan, ini adalah dikatakan siksaan yang dahsyat atau great tribulation. Ini berbeda dengan tribulation yang tadi, yang sebelumnya, sebelum Tuhan datang. Kenapa Pak Pendeta katakan begitu? Benar, ini adalah the great tribulation. Ini saya sebut sebagai 3,5 masa kedua. Jadi dalam 7 tahun itu ada 3,5 masa pertama, yang ini adalah karena tanda binatang, yang sengsara adalah anak-anak Tuhan yang tidak menerimanya. Tapi di sini ada the great tribulation. Tidak ada yang seperti ini. Yang ini enggak sebanding. Inilah the great tribulation tersebut. Bila tidak dipersingkat waktunya dikatakan tidak ada yang selamat. Nah, kapan ini terjadi? Baca sekarang di atasnya ayat yang 15, ini kan ayat 21. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Perhatikan ini dia. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, dia sudah menyatakan dirinya. Prinsip 2 Tesalonika 2 ayat 7-8 tadi sudah terjadi di sini. Paham saudaraku ya? Jadi dia sudah menyatakan dirinya. Kalau tadi dia sudah menyatakan dirinya, baru kemudian the great tribulation. Kalau tadi ada sengsara, tribulation, segera sesudah sengsara ini, ya, tampak tanda anak manusia di langit. Haleluya. Prinsip 2 Tesalonika 2 ayat 7-8, yang satu diambil dulu, baru dia datang. Tampak anak manusia di langit, mengangkat 5 garis bijaksana dan Roh Kudus yang berdiam di dalam mereka, diambil, barulah dia menyatakan dirinya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, nyatakan dirinya. Barulah kita baca tadi ada the great tribulation. Jelas ya? Jelas saudaraku. Saudara sudah bisa lihat sekarang penyesatan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Haleluya saudaraku. Lihatlah saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Ya. Jadi ini berbeda. The great tribulation ini penyesatan yang sangat besar ya. Yang sangat dahsyat dikata, bukan penyesatan, sengsara yang sangat dahsyat ini. Kenapa? Karena Antikristus sudah menyatakan diri dan one world order, pemerintahannya sudah berjalan di dunia ini dan dia menjalankannya. Semua orang yang tidak terangkat, saudaraku, yang ada dalam dunia ini harus masuk dalam pemerintahan Antikristus. Dan banyak hal yang akan terjadi di sini. Ya, the great tribulation. Dan dalam 3,5 masa ini juga, di sini juga dicurahkan 7 cawan murka Tuhan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, sudah jelas sekarang saudara-saudara. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya saya berkata, jangan terima apa yang sedang beredar sekarang di seluruh dunia, ya, yang sebabkan tidak bisa jual dan tidak bisa belikan. Itulah tanda binatang. Memang saudara akan menderita, saya juga akan menderita. Ada kesengsaraan, ini sudah dikatakan dalam Alkitab. Tapi kesengsaraan kita ini, saudaraku dikasih Tuhan, bukanlah the great tribulation. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, banyak orang tertipu karena mereka berkata, diajarkan bahwa tidak akan masuk masa sengsara, maka berterima saja, terima saja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah ini menjadi jelas kepada semua saudara,
Jadi saya sudah jelaskan ya. Saya lihat dulu catatan saya, apakah yang masih ketinggalan. Ya. Nah, inilah dia penyesatan yang sangat licin tadi, saudara-saudara ya. Nah, sekarang saya mau beritahu kepada semua saudara. Bukalah, maaf ya agak lama sedikit ya. Bukalah Matius 18. Ayo kita baca sekarang. Di belakangnya. Matius 18 ayat 8 sampai ayat 6 lah sampai 10. Ayat 11 soalnya itu hubungannya dengan di bawah tentang perumpamaan domba yang hilang. 6 sampai 10. Saya bacakannya, sudah boleh baca di rumah. Matius 18. Apakah kata Tuhan Yesus tentang penyesatan? Karena saya sudah jelaskan tadi sama saudara, ya, oknum penyesat itu, Babel yang besar itu punya proyek. Ya udah tadi ya, 3 tadi anggotanya ya. Itulah dia penyesatannya, menyesatkan semua bangsa, produk farmasi tadi. Lalu kemudian saudaraku dikasih Tuhan, sekarang akan kita lihat apakah kata Tuhan Yesus tentang penyesatan. Siapa yang menyesatkan orang? Ayat 6. Tapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan di seluruh Indonesia dan di luar negeri dimanapun saudara mengerti bahasa Indonesia, perhatikan inilah perkataan Tuhan Yesus tentang penyesatan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya padaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Perhatikan, dunia dengan penyesatannya itu tadi, 3 oknum tadi dalam Babel yang besar yang menyesatkan seluruh bangsa. Ya, tapi ada juga manusia yang menyesatkan, yang dipakai oleh roh-roh penyesat ini, ya, yang kalau Tuhan berkata A, dia berkata B, ya. Tuhan berkata ja, ya, semua pohon di taman ini boleh kamu makan Adam, dia berkata ja, semua pohon di taman ini jangan kamu makan. Bertolak belakang. Tuhan berkata pada hari kamu makannya kamu akan mati, dia berkata sekali-kali tidak, tapi kamu akan jadi seperti Tuhan. Wow, ya, bertolak belakang, ya saudaraku. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata segera sesudah tribulation, ya, Tuhan Yesus berkata begitu. Pengajar tribulation berkata, sebelum masa sengsara, kita tidak akan masuk pada masa sengsara. Sebelum masa sengsara, Tuhan sudah menyebut kita. Nah, saudara, bertolak belakang. Jadi, saudara, penyesat itu juga bisa dilakukan oleh manusia, pengajar-pengajar yang sesat. Nah, dikatakan orang-orang yang begini sangat berbahaya ini, ya. Tuhan berkata, memang harus ada penyesatan, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi, saya mau berkata kepada semua saudara, ya, entahkah saudara menyebut diri saudara hamba Tuhan, entah saudara dikenal sebagai hamba Tuhan, bila mana saudara mengajarkan hal ini, saya tidak punya kata-kata lain selain saudaraku, bila saudara memang sudah sadar lewat apa yang saudara dengarkan ini, saudara tidak ada jalan lain, saudara mesti bertobat. Bila tidak, maka kata Tuhan Yesus ini pasti akan terjadi pada saudara. Ya, lebih baik dikatakan diikatkan lehernya batu kilangan ditenggelamkan dalam laut. Aduh, tapi Pak, saya mengasihi Tuhan Yesus. Ini bukan masalah mengasihi Tuhan Yesus tidak, tapi tentang penyesatan. Tahu nggak saudara, orang kena tipu itu kan bukan orang jahat. Ya, orang kena tipu itu kan biasa orang-orang baik. Aduh, kena tipu. Penyesatan kan gitu juga. Bayangkan, aduh udah kena sesat nih, ya kan? Wah, yang lebih parah lagi mengajarkan sehingga banyak orang berbondong-bondong tersesat. Maka saya tidak punya kata-kata lain. Kalau saudara memang mengaku hamba Tuhan dan mengajarkan hal ini, tidak ada kata lain. Saudaraku, bertobatlah selama masih dikatakan hari ini. Akuilah dosa saudara.
Ya, dan tinggalkanlah dosa saudara, akuilah dan bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Dan kalau bisa saudaraku, supaya orang-orang yang sudah sesatkan tadi jangan tersesat karena saudara. Itu saya, ya. Baik, sekarang selanjutnya. Apa kata Tuhan? Lalu kemudian Tuhan berkata, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan, penggalah, potonglah. Lebih baik puntung dan kudung masuk surga daripada lengkap anggota tubuh dibuang dalam api. Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Lebih baik bermata satu masuk surga daripada mata lengkap dibuang dalam perapian menyala-nyala. Ya, perhatikan, penggalah, potonglah, cungkilah. Ini maksudnya begini, bukan berarti secara fisik, tidak. Pisahkanlah. Yang menyesatkan tadi, pisahkanlah. Ya, jadi kita sudah tahu di sini ada 3 ya yang menyesatkan tadi, yang oknum 3 bersaudara tadi, Babel besar tadi menyesatkan. Sekarang ada juga pengajar-pengajar, ya, mungkin pendeta-pendeta, mungkin gembala. Saya nggak tahu, pokoknya yang mengajarnya tapi sesat, bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, lalu kemudian anggota tubuh kita juga, mata kita ini, harusnya mata kita ini lihat pada firman Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan, supaya kaki kita juga melangkah kepada jalan-jalan. Kalau sudah kaki kita ini melangkahnya sudah nggak benar, sudah nggak sesuai firman Tuhan, putuskan, hentikan langkah saudara. Tangan kita ini sudah mengerjakan hal yang tidak benar, putuskan, maksudnya hentikan perbuatan saudara. Mata kita ini yang tidak memandang pada firman Tuhan, tapi pada hal-hal lain, nilai-nilai yang lain, ya, ajaran-ajaran yang sesat, stopkan itu, berhenti melihat ke sana, lihat pada firman Tuhan, putuskan diri saudara. Ya, artinya begini, putuskan diri saudara, penggal itu, putuskan diri saudara. Maksudnya begini, selamatkan diri saudara, biar saudara selamat. Ya. Kalau hubungannya tadi dengan siapa tadi? Dengan Babel besar itu yang menyesatkan seluruh dunia sekarang ini, lepaskan diri saudara dari cengkramannya. Ya. Saudara sudah, jangan mau terima apa yang beredar seluruh dunia ini. Kalau sudah terima 1 kali, stop. 2 kali, stop. Lepaskan diri saudara. Selamatkan diri saudara. Kalau saudara diajarkan orang-orang yang mengajarkan, yang sesat tadi, putuskan, lepaskan diri saudara, selamatkan diri saudara. Kalau kaki saudara, tangan saudara menyesatkan sama mata saudara, stop semuanya itu. Selamatkan diri saudara ini, biar jangan saudara kita ini pergi ke neraka. Sudah jelas saudaraku? Haleluya. Nah, inilah dia yang perkataan Tuhan Yesus. Haleluya saudaraku. Saya tidaklah penting, tapi firman Tuhan ini biarlah bagi semua saudara. Ingatlah, dialah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kitalah domba-dombanya. Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, bagi saudara dan saya. Dengarkan saya baik-baik. Pengorbanan Tuhan Yesus lebih dari cukup untuk menyelamatkan kita. Darah Tuhan Yesus lebih dari cukup untuk menyelamatkan kita. Tidak perlu yang lainnya. Hanya Dia satu-satunya juru selamat. Dulu sebelum datang barang ini ke Indonesia, saya baca beritanya di mana-mana. Menyambut juru selamat di masa pandemi ini. Sudah tahu maksud saya. Haleluya. Bahkan dosisnya pun dikatakan 666 juta dosis. Sudah jelas itu. Kenapa bisa sudah sejelas itu masih tidak bisa mengerti, tidak bisa mengerti dan berkata itu cocokologi, ya, pendeta cocokologi, pendeta hoa, teori konspirasi. Kenapa begitu? Karena memang sudah diajarkan pre-tribulation, pengajaran sangat berbahaya yang menyesatkan. Tapi semua sekarang sudah saya jelaskan pada saudara. Saya berdoa, mohon maaf ini suara anjing-anjing ada yang datang. Saya berdoa, Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran saudara. Sekarang saudaraku dikasih Tuhan. Ini saya mau jelaskan satu lagi. Sekarang ini sama seperti orang tuh ronde terakhir. Saudara tahu tinju? Tinju itu ada 12 ronde. Ingat, setiap akhir ronde itu ada bunyi ini. Tak, 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 tak. Itulah 10 detik terakhir. Banyak gereja sekarang itu seperti 10 detik terakhir di ronde ke-12. Ya, ronde 1 sampai ronde 12 semuanya bagus, pelayanan hebat, gereja besar, segala sesuatunya oke. Tapi gara-gara pre-tribulation, pengajaran pre-tribulation ini 10 detik terakhir lengah, pikir sudah selesai. Mungkin saudara sudah kena 1 kali, 2 kali jab, rapatkan. Dan selanjutnya tanya Roh Kudus. Yang penting kebenaran ini sudah saya sampaikan sama saudara. Ya, baik saudara yang ada di Amerika, di mana sajalah, semua saudara ada saudara saya. Kalau sudah terima sekali, 2 kali, stop. Bertobatlah, balik sama Tuhan. Ya. Putuskan saja, putuskan. Selamatkan diri saudara.
Nah, kalau saudara tidak menerimanya dan saudara mulai menderita, saudara, orang dunia berkata yang tidak mengerti, bodoh kali kamu, kok bego banget sih, ya. Itu aib bagi mereka, tapi itu kemuliaan. Salib adalah kemuliaan. Bertahan saudaraku, berjuang saudaraku. Roh Kudus ada dalammu, kasih Yesus besar ada dalammu. Bagi saudara yang sudah menerima, bertobat saudaraku, kasih Yesus besar kepadamu. Dia menyerahkan nyawanya buatmu, pengorbanannya lebih daripada cukup. Katupkan kembali, ya. Jangan biarkan 10 detik terakhir dicuri setan. Banyak orang seperti itu sekarang. 10 detik terakhir lengah. Semuanya bagus, pelayanan bagus, semua hebat. Tapi gara-gara penyesakan yang terakhir tidak waspada, 10 detik terakhir itu bisa KO saudaraku. Maka sebelum KO, saya bisa umpamakan juga ini seperti kalau dalam permainan catur, olahraga catur. Ini situasi banyak anak Tuhan seperti Skak Ster. Waktu saya jelaskan sekarang ini situasi saudara seperti Skak Ster. Skak Ster, rajamu mati atau perdana menteri mati. Saudaraku, hari ini belum terlambat. Yang sudah berbalik dan bertobat. Mungkin ada harga yang harus saudara bayar. Saya tidak tahu bagaimana, tapi saudara, boleh saya sampaikan sedikit waktu, sedikit lagi ya. Saudaraku, ada dikatakan itu dalam Wahyu pasal yang 16 ayat 9 sampai 11 itu. Di situ dikatakan Tuhan menyuruh Yohanes melihat adakah yang bertobat. Waktu itu Yohanes melihat baik oleh karena bencana-bencana alam maupun juga karena cawan murka Tuhan dicurahkan di tahta binatang itu, oleh bisul-bisul. Yohanes melihat dan Yohanes mencatat di sana. Tapi tidak ada yang bertobat selama banyak 2 kali. Ayat 9 sama ayat 11 kalau tidak salah. Dalam Wahyu pasal 16. Tidak ada yang bertobat di sana. Nah, sekarang gini, memang kita tahu kan bahwa Tuhan tidak menghendaki semua orang binasa, tapi supaya setiap orang berbalik dan bertobat. Itulah hati Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya orang bertobat. Perhatikan, ya kalau memang tidak ada lagi yang perlu bertobat, kenapa mesti dituliskan? Harusnya kan sudahlah, itulah hukuman. Tapi tidak loh. Dicatat loh. Saya berdoa Tuhan masih ada jalan. Dicatat di situ bahwa ada kata pertobatan di sana. Sayangnya tidak ada yang bertobat di sana. Ya, jadi mungkin Tuhan suruh cari Yohanes, coba kamu lihat ada nggak yang bertobat? Yohanes lihat dalam penglihatannya, tidak ada yang bertobat oleh bencana alam itu, oleh bisul-bisul tanda binatang itu sudah mulai ada, tidak ada yang bertobat. Coba ada yang bertobat satu, mungkin ceritanya jadi lain ya. Nah, tapi saya nggak mau melampaui apa yang tertulis. Tapi perhatikan, kalau mau bertobat jangan tunggu sampai Wahyu pasal 16 hari ini. Kau mendengarkan siaran langsung ini. Kau dengarkan apa yang saya sampaikan ini, saudaraku. Siapapun saudara, saya tidak mengenal saudara. Tugas saya menyampaikan ini, biar saudara datang dan bertobatan sungguh-sungguh. Mungkin setelah saudara bertobat, saudara berhenti, lalu kemudian mungkin saudara juga akan membayar harganya. Biarlah saudaraku, saudara, lebih baik kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Seperti apa kata Daud, ya kan? 3 hukumannya Daud, jatuh ke tangan musuh, ya. 3 bulan dikejar-kejar pedang. 3 hari penyakit sampar, 3 bulan dikejar-kejar pedang, 3 tahun kelaparan. Daud berkata, lebih baik aku jatuh tangan Tuhan. Besar kasih setianya. Bertobat saudaraku. Lalu setelah sudah bertobat, saudara harus mulai antisipasi. Mungkin juga akses sudah mulai tertutup buat saudara. Tapi itulah yang terbaik yang bisa saya sampaikan kepada semua saudara-saudaraku ya. Baiklah, selamat malam semuanya. Ya, jangan lupa bertobat ya, saudara. Sudah dengarkan ini, berdoa, bersekutu dengan Tuhan ya. Jadilah 5 gadis bijaksana. Terus kita berjuang bersama-sama. Salam dari saya dan keluarga saya buat semua saudara. Saya pikir tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya berdoa sebentar. Tuhan Yesus berkati semua saudaraku. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi sekarang Roh Kudus berkata-katalah kepada mereka semuanya. Hamba memberkati mereka di dalam nama Yesus. Bagi orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang keliru, yang sesat, hamba berdoa biar Tuhan mereka bertobat dan Tuhan bertobat berbalik dari kejahatan penyesatan ini dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Hamba berdoa buat yang selama ini ya tidak tahu dan sekarang sudah sadar lewat apa yang hamba-Mu sampaikan, dan mereka semuanya Kau bimbing dalam pertobatan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sebab Kau mengasihi mereka semuanya Tuhan. Engkaulah gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus, saudaraku yang juga sampai hari ini belum menerima, yang sedang berjuang, hamba berdoa kuatkan semua, teguhkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Hiramata syata bara-bara basu.
Hina malabalaba syata balabalaba. Di dalam nama Yesus kami berdoa mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, bungkus kami dan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bye.